Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia membacakan dan menceritakan sebagai narator dan lain-lainnya. So, kembali lagi di sini. Apa kabar semua sobat Nganu? Kembali lagi di kontennya Kamis Grimis pada hari ini di tanggal 29. I want to say thank you buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan berpartisipasi meramaikan jagat podcast ini, sudah mendengarkan episode podcast sampai detik ini. Dan gue mau bilang selamat Hari Sumpah Pemuda untuk tanggal 28 kemarin. Ya, I'm so sorry, mungkin teman-teman lagi ada yang dengerin episode ini pada hari Kamis. Ya udahlah ya, it's okay. Gue harap kalian semua baik-baik aja. Seperti biasa di bertepatan dengan hari ini gue record di tanggal 29 dan hari ini juga tanggal merah, long weekend. Gue harap kalian semua yang jalan-jalan dimanapun kalian berada lagi dengarkan podcast ini, gue harap kalian semua fun dan have fun, senang, happy dan segala macam. Ada yang habisin long weekendnya sama istrinya mungkin, atau sama pacarnya, atau sama keluarganya. Mungkin juga ada juga yang lagi ngabisin weekend sama FWB-annya. Wah, selamat. But dari itu semua, harusnya gue minggu ini di long weekend ini harusnya gue ke Bali. Cuman karena ada satu dan lain hal jadi tidak bisa berangkat dan gue cancel. But it's okay, gue nggak sedih. Yang penting gue tetap bisa. Ini salah satu hal yang bikin gue senang karena gue bisa cerita juga, gue bisa berbagi juga ke kalian semua. Semoga dengan adanya podcast ini di long weekend ini, bagi teman-teman yang di rumah aja atau lagi staycation, yang lagi di jalan, yang lagi dengerin podcast ini sambil macet-macetan, yang mau menuju ke Bandung, ke puncak dan segala macam, gue harap kalian senang dan terhibur. Oke, jadi seperti biasa di hari Kamis Grimis ini gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue. Dan sekarang gue mau info ke kalian, mau ngingetin, kalau kalian ingin bercerita tentang hubungan friends with benefits, lo boleh banget kirim cerita lo di OFWB Podcast gitu loh. Karena jujur aja cuy, di Overheard FWB gak kepegang. Satu, karena banyak banget yang DM gue gitu loh. Jadi kayak after gue bikin Q&A ataupun dan macam-macam, kadang banyak banget yang reply gitu loh. Jadinya itu ketumpuk gitu loh. But it's okay, I'm good and I'm fine. Ya semoga teman-teman bisa mengalihkan. Jadi kayak gue lagi sedang peralihan dari Over TVB. Buat teman-teman yang cerita, langsung aja kirim ke OFWB Podcast agar ceritanya lebih bisa dibaca. Dan sekarang gue juga punya tim juga, satu orang buat ngelola ceritanya. Jadi tim gue ini bakal cerita dan bakal nge-pitching dulu cerita yang mana yang bagus. Jadi before gue take ataupun record, gue bisa gak usah capek-capek milih-milih cerita lagi. Jadi kayak langsung aja gue bacain ya. Oke, tapi sebelum gue bacain podcast atau cerita yang udah masuk, gue minum dulu nih. Gue aus banget. Oke, back again with your host. So, dari beberapa cerita yang masuk, ada salah satu yang menarik. Ya, kayaknya sih kalau gue lihat dari profilnya ya, ini orang tuh udah nikah cuy. Kayaknya terus pas tim gue bilang kayaknya ini oke deh kalau misalkan buat diceritain. Menarik juga ya. Oke, langsung aja. Begini ceritanya. Hai Min, salam kenal. Gue gak sengaja masuk ke akun ini gara-gara pop up di general search gue. Terus gue dengerin 1-2 podcast lo. Jadi pengen cerita juga gitu loh.
Kalau sampai lo masukin podcast, tolong disamarin ya Min, nama-namanya. Oke, diminta disamarin. Gue harus hati-hati nih. Kenapa sih kalau misalkan lo pada share cerita ataupun lo nggak pengen disertakan namanya, ya lo sendiri aja yang menyamarkan namanya. Kadang gue suka bingung gitu kan. Tapi suka kita bacain aja ya. Jadi kalau ada namanya mungkin gak akan gue sebut. Oke, gini cerita ini. Langsung aja ya Ben. Secara gue gak pinter basa-basi buka obrolan. Oke, akhir tahun 2005 gue lulus ODP dari salah satu bank BUMN di Indonesia dan dapat penempatan di Medan. Gue asli Jakarta. And by the way, awal Januari 2006 gue nikah nih men. Jadinya LDR nih sama suami gue karena dia kerja di Jakarta. Tapi paling enggak sebulan 2 kali kita ketemu. Entah gue ke Jakarta atau suami gue ke Medan. Pertengahan Januari 2006, abis selesai honeymoon, kos-kosan gue di Medan ternyata mau direnov. Bingung kan, cari tempat kosan baru atau mau sewa rumah bareng-bareng. Dan gue waktu itu bertiga nih sama sahabat-sahabat gue. Pas banget dapet penempatan di Medan semua. Jadi deh, kita tanya-tanya ya sana sini soal kos atau sewa rumah. Karena gak dapet yang pas di hati dan sesuai budget kantor, akhirnya gue minta tolong om gue yang waktu itu petinggi di Dijen Pajak supaya anak buahnya di Medan bisa bantuin gue dan teman-teman gue cari tempat tinggal baru di sana. Secara kalau bukan orang asli Medan kan agak sedep-sedep gimana ya nyari kos atau sewa rumah sendiri di sana. Oke. Sekitar 2 hari kemudian datanglah anak buah om gue ke kantor gue. Mereka datang berdua, yang satu bapak-bapak ya kurang lebih umurnya 40 tahun. Yang satu lagi abang-abang seumuran gue. And that the time kurang lebih 20 tahun ya. Oke, sebut saja si H dan si T. Oke. H ini siapa ya? Hoi. T siapa ya? Tit. anjing. Ayo fokus. Ayo oke. Oke, mereka mau antar gue dan teman-teman gue buat lihat rumah untuk disewa nih. Dari awalnya si H dan si T ini duduk di meja gue, menurut gue ya kayak langsung ada chemistry aja gitu antara gue sama si T. Tit. Oke, singkat cerita setelah dianterin lihat beberapa rumah, akhirnya dapat rumah yang kita mau nih. Dari awal nyari sampai beli isi rumah, bantuin pindahan, T yang selalu bantuin kita. Akhirnya gue sama si T ini jadi dekat beneran nih. Dari cuma SMS doang. Iya sih. Dari tahun 2006 juga masih SMS ya min. But kayaknya dia udah tuir. Sampai akhirnya suka datang ke kantor gue buat ngajak gue lunch bareng atau jemput gue pulang kantor, terus kita jalan aja gitu bareng kemana-mana. T ini jelas tahu kalau gue istri orang. Oke. Gue udah bilang dari awal, tes tau gue juga udah punya pacar walaupun gak serius. Waktu itu tiap hari akhirnya pasti gue sama si T ketemu dan spending time together. Obrolan kita benar-benar nyambung banget sih. Dari mulai omongan topik-topik serius yang ada di berita-berita sampai obrolan receh yang gak penting banget gitu loh. Sampai di tahap ini, chemistry di antara kita berdua sih udah jelas ada banget. Tapi ya masih sebatas itu aja sih. Sampai akhirnya suatu malam habis pulang makan malam, si T ini turun dan ngobrol-ngobrol santai dulu di rumah gue. And then seinget gue, sahabat gue yang dua lagi juga lagi pergi gitu. Punya acara masing-masing. Gue lupa gimana akhirnya dari ngobrol-ngobrol bercanda di ruang TV sampai akhirnya pindah ngobrol di kamar gue. Kayaknya sih karena nyari adem AC di kamar gue gitu ya. Secara di ruang TV kan gerah. Ya lo ngerti lah min. 2 orang dengan chemistry yang nyetrum banget dan di kamar tidur PW. Yang ngapain lagi kalau bukan making love. Dan making love lah kita akhirnya pada malam hari itu. Seenak itu min making love sama si T. Mungkin karena fetish kita berdua ternyata sama banget gitu loh. Sama-sama suka yang agak hardcore and endurance-nya juga lah sama-sama lama. Oke. Gue bukan cewek baik-baik juga sebelum nikah dan memang doyan making love pakai banget gitu. Hyper sih gue kalau kata suami gue. Cuma selama ini gue pikir suami gue udah oke banget lah soal urusan making love. Bisa ngimbangin dan muasin gue sampai sebanyak yang gue mau. Tapi begitu gue ketemu sama si T, gak cuma ngobrol dan lain-lainnya yang bikin gue nyambung banget sama dia. ML-nya juga nyambung banget gitu. Pokoknya akhirnya
ML sama si T ini jadi sesuatu yang rutin gitu. Hampir tiap malam dan bisa berkali-kali coming tanpa terburu-buru. Dan si T juga akhirnya lebih sering nginep di rumah gue ketimbang pulang ke rumahnya sendiri. Dulu belum ada sih ya istilah FWB. Jadi ya kita punya affair lah intinya. Asli udah kayak orang pacaran tapi gak pernah ada kata-kata love you atau sayang gitu loh. Sepertinya sama-sama tahu aja ada rasa, tapi kan gue taken already kalau suami gue pas datang ke Medan juga pasti gue jemput ke airport diantarin situ. Terus habis itu kita biasanya makan bertiga ngobrol, tapi mukanya T-nya kecut banget lah lihat gue berdua sama suami gue. Affair ini jalan terus dan intens banget sampai akhir 2006. Gue dimutasi balik ke Jakarta, nggak usah ditanya gimana perasaan kita berdua. Ya nano-nano lah. Antara seneng balik ke Jakarta tapi pisah sama si T, dan si T-nya juga sama, kita putusin ya udah enjoy it. Well it less. Setelah gue balik ke Jakarta nggak lama si T ini juga mutasi ke Jakarta nih. Dari akhir 2006 sampai 2008 berarti lumayan lama juga ya, 2 tahun ya. Kita tetap punya affair dan suka check-in kalau pas ada waktu. Sampai akhirnya tahun 2008 kemarin si T ini nikah. Jadi gue putusin udahlah jangan ganggu-ganggu rumah tangga orang. Gue gak berhubungan lagi sama si T. Ada sih sekali BBM atau WhatsApp buat nanya kabar. Pernah juga 3 atau sampai 4 kali janjian ketemu buat ngopi. Tapi ya memang cuma ngopi dan tukar kabar aja gitu loh. Sampai September 2019 kemarin ini gue ketemu lagi sama si T di gym tempat gue biasa latihan. Si T ini ternyata member juga dan rumahnya sekarang di Bintaro juga dong. Halo warga Bintaro. Gue sering buat ke Bintaro buat beli tuku dan sering main dari situ untuk ngopi sih. Dan si T ini juga rumahnya di Bintaro juga dong, dan cuma selemparan kolor dari rumah gue. Hah? Gimana? Selemparan kolor dari rumah gue itu maksudnya deket kali ya. Oke. Dan by the way, setiap kita ketemu dari dulu sampai sekarang chemistry di antara kita nggak pernah hilang men. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Kita jadi intens WhatsApp, suka janjian ngopi dan nge-gym bareng. Pokoknya jadi sering banget buat ketemu. Rumah tangga gue memang lagi bermasalah sih men, udah 5 tahun terakhir ini. Tapi bukan karena itu. Juga kenapa akhirnya gue jadi FWB lagi sama si T. Ya emang gak bisa dibilang gak gimana. Ya emang gak bisa bilang gak aja kalau sama si T. T juga sama sepertinya. Kita jadi balik lagi sering check-in buat making love lagi. Dan rasa seksnya juga masih tetap juara senak itu men. Aduh. Gue nulis ini aja langsung horny kebayang enaknya making love sama si T. Sebenarnya kalau dibilang FWB nggak pas juga ya karena kali ini kita berdua jujur-jujuran aja. Kalau dari dulu sebenarnya memang pakai hati sih. Sekarang banyak banget kata I love you dan I miss you yang kesebut gitu loh. Termasuk juga banyak jealousy juga di dalam ya. Tapi ya emang nggak jodoh ya kan. Gue masih sama laki gue dan dia juga masih sama bininya. Sejauh ini ya masih tetap FWB gitu, nggak tahu sampai kapan. And then gitu deh cerita FWB gue yang berlanjut setelah kepotong 12 tahun. Lumayan lega bisa cerita. Karena di pendem sendiri itu nggak enak banget. Thank you men udah mau baca cerita gue. Terus juga ini ada dia nge-screenshot tentang chattingannya dia dengan sama si TTT ini. Gue bacain kali ya. Jadi masih gue samarkan namanya. Dan cowoknya bilang gini, lagi ngapain atau apa ya, dia minta apa ya, mana gak kelihatan. Oh terus si wanita ini bilang lagi keringin rambut gitu loh. Terus si cowok ini bilang kangen gitu loh. Aku pun sama tapi lumayan bisa rangkul kamu biar sebentar. Udah nyampe. Oke. Masih dicepetin atau nyamper temen sebentar. Terus kayak dia bilang ya hati-hati gitu lah. Terus ya gitulah, serasa kayak kayak apa ya, kayak bucin yang baru itu deh. Aduh, kenapa bisa begini sih, ampun. Gue nggak paham sih. Untuk definisi FWB pada kali ini mungkin masuk ke dalam tahap yang namanya selingkuh kali ya. Kenapa selingkuh? Karena kan satu, ceweknya juga punya suami, sorry. Dan so far waktu selama dia dinas di Medan ya gue taunya sih dia nggak, si cowok ini, si T ini juga nggak
punya yang namanya punya pacar ya. Cuman nggak yang belum nikah gitu, statusnya masih kayak ya udahlah gitu loh. But I think kayak seru sih. gue nggak paham ya, even kayak kadang hal yang gue rasa kayak hal ini terjadi ketika waktu gue mungkin berada dalam fase masa kayak remaja atau ABG. Tapi ternyata hal ini juga terjadi di kalangan orang dewasa gitu loh. Ya gue nggak bisa menyalahkan sih, cuman lebih sedikit kayak geleng-geleng aja bacanya. Jadi gue bisa menyimpulkan bahwasanya hal ini terjadi bukan karena kurangnya komunikasi dan segala macam, cuman karena kadang kalau misalkan kita nggak ngomongin selingkuh ya, mungkin kita ngomongin FWB deh, terus berlanjut dengan case-nya selingkuh gitu kan. Kadang hal ini terjadi begitu banyak banget alasan gitu loh. Entah dan gimana pun caranya, secara sengaja atau nggak sengaja, biasanya terjadi karena ada sebuah intensitas di dalamnya dan keintiman di dalamnya gitu loh. Kalau kita tarik lagi case-nya ke belakang, kalau gue lihat kayak misalkan dua orang ini adalah orang yang sama-sama jauh dari pasangannya, si cewek ya. Tapi si cowoknya juga di sana sih. Cuman dia punya pacar kan. Kadang ya, jarak itu menentukan sebuah hubungan sih. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang nggak bisa LDR ya, toh jangan jalanin LDR gitu loh. Karena jarak itu adalah sebuah alasan utama terkadang untuk kita terbuai gitu loh. Maksudnya kayak terbuai dalam artian bisa deket sama orang lain ataupun kita bisa nyaman sama orang lain, karena rata-rata yang ada akan sesayang apapun kita sama orang, kadang suka tergantikan sama orang yang ada sama kita, yang care sama kita, yang ada di setiap hari kita gitu loh. Ya itulah hal tersebut, keintensitasan tersebut yang membuat kita jadi nyaman sama mereka gitu loh. Apalagi kalau misalkan lo berada pada posisi dimana lo udah ngerasa yang namanya kayak gini nih, lo udah ngerasa kayak oke, gue nyaman banget nih ngobrol sama lo, gue nyaman banget ngobrol sama lo, gue asik banget dan gue seneng banget sama lo gitu loh, lo tuh fetish gue banget dan segala macam. Nah kadang hal tersebut yang ngebuat lo makin menjadi-jadi dan menantang diri lo untuk mendapatkan dia gitu loh. Dan lo menjadi sebuah obses gitu loh dalamnya. Kalau misalkan kita tarik lagi ya, gue rasa gue nggak tahu sih ini salah atau gimana gitu loh. Cuman ya karena kebahagiaan orang kan juga mereka sendiri menciptakan gitu loh. Karena kalau misalkan sehebat apapun alasan lo, sekuat apapun the reason lo selingkuh, tetap aja perbuatan itu nggak bisa dibenarkan gitu loh. Ya cuman kadang kan ada orang-orang yang terjebak dalam hubungan selingkuh bukan karena dia nggak sayang sama pacarnya, tapi karena ada something yang emang sebenarnya sesuatu hal yang nggak dimiliki sama pasangannya gitu loh. And then dia trying to keep ataupun kayak dia mencoba untuk mencari orang yang lain gitu. Nah, gue rasa salahnya adalah kita kurang bisa membina sebuah komunikasi yang baik gitu loh. Karena pada intinya sebuah hubungan kuncinya adalah komunikasi gitu loh. Ya emang sulit, apalagi yang namanya LDR. Sedih banget ketika kalau misalkan lo menjalankan sebuah hubungan LDR, entah itu pacaran pun ataupun lo sedang menjalankan hubungan LDR, terlebih itu sudah menikah. Hal yang paling susah adalah memangkas jarak coy. Itu sih. Pertama, kalau pacar lo yang suka manipulatif gitu kan, kayak suka bohong, suka nutup-nutupin. Tapi ada juga pasangan-pasangan yang mencoba untuk mendekatkan dirinya, untuk membuka dirinya, untuk lebih terbuka dan ngomong apapun gitu loh. Tapi biasanya juga ada orang-orang yang tertutup tapi dia jujur, ada. Ada juga orang yang terbuka tapi manipulatif, ada. Tapi ada juga yang udah jujur, udah terbuka, tapi pasangannya tuh gak percayaan, itu juga ada. Itu banyak banget case-nya kayak gitu. Jadi kayak kadang kalau misalkan kita ketemu sama orang, kita nyaman sama orang, dan kita udah chemistry terbentuk sama dia, kalau kita berkomunikasi apapun dan kita punya keterikatan satu sama lain, kadang
kedua sisi sifat dan karakter ini kadang berlawanan gitu loh. Mungkin yang satunya diem tapi yang satunya percaya, ataupun yang satunya diem tapi sebenarnya dia jujur gitu loh, nggak bohong. Ada yang satunya terbuka banget, jujur apapun, tapi yang satunya nggak percayaan atau curigaan. Ada, itu banyak banget gitu loh. Cuma kalau misalnya kita tarik dari case-nya ya, tentang hubungan ini ya, mungkin awalnya lo FWB sih, cuman pada akhirnya secara tidak sadar sebenarnya lo sedang menjalankan hubungan yang namanya selingkuh, or you cheating di belakang hubungan sah lo gitu loh. Gue nggak mau ngomongin dosa di sini karena sebenarnya hal itu juga bukan wilayah gue. Jadi kayak kalau misalkan dalam gue lihat dalam case ini, gue rasa kayaknya selagi lo nyaman ya udah gitu loh. Tapi ada sarannya dan ada lebih baiknya untuk menjaga apa yang udah lo bangun selama ini gitu loh. Even udah 2 tahun waktu itu lo FWB mungkin ya, tapi walaupun itu juga case-nya lo juga selingkuh, cuma dalam satu sisi lain juga lo punya ada hubungan rumah tangga yang emang sebenarnya harus terjaga gitu loh. Kalau misalkan 5 tahun terakhir lo cerita lo tadi, lo sedang berada dalam hubungan yang gak baik-baik aja, kenapa gak disudahi gitu loh. Walaupun gue tahu emang setiap apapun yang kita ambil pasti ada konsekuensinya, yang harus dibayar gitu loh. Dan menariknya adalah perihal selingkuh ataupun diselingkuhi, akhir ini di 2 minggu ini atau seminggu yang lalu, yang lagi famous banget, yang lagi hangat banget dibicarakan kan filmnya Ardhito Pramono yang The Story of Kali ya. Gue nonton film itu di hari Jumat kemarin, jadi kayak film baru rilis, naik di bioskop online, malamnya gue tonton. Di sana gue belajar bahwasanya kadang orang selingkuh itu bukan karena dia nggak sayang sama pasangannya, cuman ada hal lain yang nggak dia dapetin dari pasangannya. Satu. Nah, dalam case ini yang penting adalah untuk saling terbuka dan memberikan sebuah komunikasi yang baik gitu loh. Pelajarannya itu. Kedua, apapun yang lo rasa tentang pasangan lo, ketika lo emosi dan segala macam, I think lebih baik untuk dikomunikasikan dan ditahan gitu loh. Jangan sampai emosi lo menguasai diri lo, jadi malahnya kayak lo tuh gak bisa berpikir secara jernih gitu loh. Secara jernih ya, logika lo tuh gak jalan dan segala macam. Malah yang nantinya jadinya gitu loh, malah bikin bumerang buat diri sendiri gitu loh, entah apapun itu gitu. Dan sesalah apapun kita, ya I think gak ada salahnya untuk memaafkan. Dan biasanya orang selingkuh juga punya alasan gitu loh. Jadi suatu saat ketika lo mendapati pasangan lo selingkuh, I think jangan langsung lo cut sih. Atau apapun itu lo harus tanya dulu, lo harus ngomongin baik-baik dulu maunya seperti apa dan gimana. Jika lo ngerasa pada hubungan lo sudah gak works, I think it's enough gitu loh. Karena orang juga berhak bahagia. Dan dari film kemarin gue juga belajar bahwasanya kebahagiaan itu yang tanggung jawab untuk membahagiakan kebahagiaan seseorang itu tanggung jawabnya bukan kepada orang lain gitu loh. Dan yang bertanggung jawab juga adalah diri sendiri coy gitu. Dan tapi ada juga sebagian orang yang memiliki kebahagiaan, tapi kebahagiaannya itu karena dia orang gitu loh. Ada gitu loh. Jadi bukan seakan-akan dan semerta-merta bahwasanya oke, gue bahagia, gue harus bahagia, tapi karena ini adalah tanggung jawab gue sendiri gitu loh. Gue harus jalanin apa yang gue mau. Tapi enggak. Tapi pada kenyataannya, realitinya, lo pernah gak sih kayak case-nya lo menjadi kebahagiaannya seseorang gitu loh. Even lo disakitin pun, kalau misalnya kita lihat case-nya ketika lo diselingkuhin pun karena gue udah sayang sama dia dan lo bikin gue bahagia, ya nggak apa-apa. Kadang ada orang yang bukan bego, ya mungkin dibilang bego, cuman ya gimana ya, nggak bisa juga lo ngata-ngatain bego. Karena pada akhirnya balik lagi gitu loh, masalah hati dan kebahagiaan. Walaupun kita udah tahu bahwasanya kebahagiaan itu adalah
bukan tanggung jawab dia, melainkan tanggung jawab kita. Cuma ada sebagian orang yang menaruh kebahagiaannya kepada orang lain gitu. Kadang hal yang ngebuat dia nggak bisa move on ataupun apapun itu karena dia terlalu menaruh harap kepada orang lain, dan itu menurut gue ya salah. Yang benar ya lo boleh kok bahagia karena orang lain, tapi dalam posisi yang tepat. Jadi gak ngebuat lo suatu saat nanti ketika ekspektasi lo terlalu tinggi dan realitanya tidak sampai sana, ya lo masih sadar bahwasanya lo manusia dan lo logika lo tetap jalan bahwasanya oke, ini loh realitanya, ini loh sesungguhnya gitu loh, ini loh kejadiannya. Jadi jangan sampai hal yang kayak gitu malah ngebuat lo jadi terpuruk dan jatuh. Ya emang pertama sih pasti sakit sih, terlebih pada akhirnya juga luka itu bakal pulih, luka itu bakal seiring terobati gitu loh. Jadi kayak setiap perbuatan atau setiap tindakan yang terjadi dalam sana, apapun kalian semua sobat Nganu yang sedang melalui hal tersebut, gue rasa ya ambil pelajarannya aja gitu loh. Ya mungkin sekarang lo lagi sedih sekarang gitu loh. Ya ada juga yang sekarang lagi senang, tapi kan kita nggak tahu. Ada sekarang yang lagi sehat, nanti sakit, nanti yang sakit bisa disembuhkan. Ya bisa. Mungkin sekarang lagi baik-baik aja ataupun gimana, tapi bisa jadi nanti putus, ya kita nggak tahu. Mungkin sekarang yang lagi jomblo nanti bakal punya pacar ataupun nikah, ya misalkan bisa aja gitu loh, kita nggak tahu coy. Jadi gue harap kalian semua bisa ngambil intinya adalah jaga apapun yang kalian punya, hargai apapun yang kalian punya sekarang, terus bangun komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat. Ya kalau misalkan lo sedang berada dalam toxic relationship, ya gue harap lo bisa menggunakan logika lo untuk baik lagi. Karena toxic relationship juga banyak kan case-nya. Mungkin salah satunya selingkuh mungkin. Dan kalau misalkan lo buat buat narasumber atau kontributor cerita, kalau misalkan lo sedang berada dalam posisi yang lo lagi nggak good ataupun lo lagi nggak baik-baik aja dalam kondisi rumah tangga lo, ya gue harap itu bisa menjadi jalan keluar gitu loh. Bahwasanya komunikasi adalah harus dibangun gitu loh. Kalau misalkan lo sudah merasa kalau lo sudah nggak works dalam hubungan ini, ya I think ya udah it's done aja gitu loh. Gitu. Tapi jangan sampai lo memaksakan suatu kehendak dan membuat diri lo tuh menjadi obses gitu loh, nggak baik. Dan pada intinya adalah balik lagi semuanya kesimpulannya, selingkuh itu salah. Sebesar apapun, sekuat apapun the reason why-nya, tetap aja itu salah. Untuk teman-teman semua dan perihal kebahagiaan, bukan tanggung jawab kita juga untuk membahagiakan orang lain. Tapi kadang kebahagiaan orang lain juga tercipta karena kita. Mungkin contohnya kayak hubungan orang tua dengan anak. Kadang orang tua bahagia karena anaknya sukses atau anaknya apa, dan ataupun juga orang tua bahagia ketika anaknya mengikuti apa maunya orang tua gitu. Jadi semerta-merta lo harus bisa menempatkan disclaimer tersebut gitu loh, bahwasanya kebahagiaan itu yang menentukan diri kita sendiri. Iya benar, tapi dalam case tertentu lo juga harus ngelihat dari sudut pandang yang lain, bahwasanya oh iya mungkin dia bahagia karena gue. And that's why I think kayaknya harus bisa seimbang gitu loh. Kapan lo harus egoisme untuk diri sendiri dan bahagia tersendiri, atau kapan juga lo harus ngalah bahwasanya mempertaruhkan dan berkorban untuk orang lain karena dia bahagia karena lo. Kayak gitu sih. Jadi cukup berat. Jadi semoga ya apa yang gue omongin sekarang semoga bisa memberikan sebuah impact yang baik ke kalian semua. Anjay. Yang baiknya diambil aja, yang positifnya ya udah buang jauh-jauh. Cerita di sini ya ini beneran cerita real mungkin, dan gue harap juga teman-teman semua sobat Nganu bisa mengambil pelajaran dari cerita ini untuk lebih bisa berkomunikasi dengan baik, percaya bahwasanya selingkuh itu tidak baik, dan I think it's enough. Berat banget pada hari ini ya anjing. Nah pokoknya film Story of Khalid, thank you banget sudah mempelajari atau sudah memberikan sebuah pelajaran buat teman-teman semua. Di sana gue juga jadi belajar dan segala macam, bahwasanya sesuatu hal yang emang gak buat lo akan tetap akan dijauhkan, tapi sesuatu hal yang buat lo juga tetap gak akan kemana dan tetap nyaloh. Gitu aja sih. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini di FWB Podcast pada segmen Kamis Grimis di tanggal 29.
Gue mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast FVB Podcast sampai di detik ini. Terima kasih banget semua. Gue harap kalian semua baik-baik aja, stay safe and stay healthy. Jangan lupa untuk follow Instagram Overheard FVB, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram di OFVB Podcast. Dan buat teman-teman semua yang mau belanja lagi tanggal muda yang biar lo ganteng ataupun segala macam, boleh banget cek di fvb.store. Semoga dalam jangka waktu dekat gue bisa menjual sebuah merchandise. Doakan saja. Oke, sekali lagi mengingetin kalau mau kirim cerita langsung aja kirim di OFVB Podcast. I think it's enough untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di hari Senin besok. Semoga gue bisa udah record juga sama orang. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini admin pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye-bye.